Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dewi Aswida Borusagala, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2, Rantau Utara. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan. Baik ibu-ibu, hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari ketika kita belajar tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik ibu-ibu, yang pertama kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Ayo ibu-ibu, simpan dulu dalam hati. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Atau disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal semuanya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Bagaimana ibu-ibu pendapatnya? Setuju atau tidak? Setuju. Apa yang setuju Pak Ali? Tidak memberikan hukuman. Oke, terima kasih Pak Ali. Baik, Sama-sama. sebenarnya apa yang dikatakan dengan budaya positif? Mari kita lihat ibu-ibu. Ini dia. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi kata kuncinya adalah kontrol diri. Baik ibu-ibu, mari kita terapkan pada anak-anak kita bagaimana cara mengontrol diri mereka agar lebih teratur untuk mencapai tujuan yang mulia. Setuju kita ibu-ibu, bapak-bapak? Setuju. Baik, sedangkan nilai-nilai kebajikan itu apa? Mari kita lihat. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakin dan percaya ibu-ibu dan bapak-bapak di ruang ini sudah paham apa itu profil pelajar Pancasila. Udah kan Bu? Sudah. Yang pertama apa Bu? Beriman dan bertakwa, Ya, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan ya, global, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang saya yakin dan percaya kita sudah menerapkan di kelas kita masing-masing. Bahkan beberapa belakangan ini saya lihat disibukkan dengan proyek-proyek P5-nya. Iya kan Bu? Yes, Bapak? betul sekali. Dan hasilnya luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Mari kita lihat ibu-ibu ini, kita masuk yang mana ini motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kita tanya diri sendiri ya Bu, nggak usah dijawab. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lihat satu persatu ya Bu. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Mudah-mudahan kita nggak masuk ini ya Bu, tingkat terendah katanya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
Nah, ketika kita mengatakan seperti ini, berarti motivasi kita tingkat terendah. Jangan sampai ya. Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kayak kita ngajar, takut ketahuan tidak masuk, masuklah gitu ya kan. Atau murid-murid kita, ketika ada kita, baik ya kan. Tapi ketika tidak ada kita, wow gitu ya kan. Itulah yang disebut dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini bagaimana lagi ya Bu? Mari kita lihat. Adalah tingkat motivasi di mana orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ini kayaknya kita banyak ya Bu ya. Ya, termasuk. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kita sering ya. Kita ikut suatu kegiatan, saya dapat apa gitu ya kan? Seperti itulah. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kita tepuk dada tanya selera, sudah ada dua motivasi, kita masuk yang mana? Menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan? Kayaknya yang kedua nih yang banyak ya kan Bu. Kita melakukan satu, dapat apa ya? Sama kayak murid-murid kita, dia belajar itu supaya apa gitu? Apakah ingin dipuji guru? Ataukah ingin mendapat ranking 1? Atau bagaimana ya kan Bu? Baik, kita lihat yang terakhir. Ini motivasi yang terakhir. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ibu-ibu ketika motivasinya sudah berasal dari diri sendiri, mau dapat hukuman, mau dapat imbalan, nggak masalah. Yang penting dia yakin itu benar, maka aku harus melakukannya. Sama dengan ketika belajar. Kalau memang dia sudah yakin bahwa belajar itu suatu kebutuhan, nggak perlu dipaksa-paksa atau nggak perlu diiming-imingi, maka dia akan melakukannya dengan kesadaran dirinya sendiri, berasal dari diri sendiri. Jadi kita berharap motivasi inilah yang akan kita tularkan kepada anak-anak didik kita. Setuju kan Pak Ali? Setuju, tapi mana yang positif yang negatif ini? Ya, baik, kita lanjut ya. Ya. Nih. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itulah disiplin positif berasal dari dirinya sendiri. Ketika memang dia sudah meyakini itu baik, maka akan dikerjakannya. Bagaimana lagi? Berkolaborasi, boleh dengan teman-temannya atau boleh dengan guru juga untuk menciptakan disiplin positif tadi. Jadi seperti itu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian kita masuk materi yang berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ibu-ibu, mari kita lihat. Nilai-nilai keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama yang berada di kelas itu. Atau kalau di sekolah, kesepakatan sekolah yang berada di sekolah itu. Jadi tidak boleh hanya dari satu pihak, harus dari semua pihak. Seperti itu ya ibu-ibu. Kemudian bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Jadi ibu-ibu yang
sudah mempraktekkannya di dalam kelas? Terima kasih. Kalau belum, mari kita pelajari bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan itu abstrak ya Bu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang global. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang menjadi catatan. Dalam bentuk positif artinya tidak ada kata-kata tidak atau jangan, harus dalam kalimat positif. Misalnya, kata jangan buang sampah sembarangan. Apa kata positifnya Bu? Misalnya Membuang sampah pada tempatnya. iya, itu dia yang diinginkan oleh keyakinan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Itulah contohnya. Jadi tidak ada kata-kata negatif, semua harus positif. Yang berikutnya, yang keempat adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nggak boleh panjang gitu. Singkat tapi padat, seperti tadi, membuang sampah pada tempatnya atau menghormati orang lain, menghargai orang lain. Jadi sederhana saja gitu ya kan Bu. Baru yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi yang namanya keyakinan kelas sama kayak tadi, kolaborasi Bu. Tidak boleh kita yang memberikan ini anak-anak yang harus dipatuhi, tidak boleh. Jadi memang harus ada kolaborasi antara murid dengan murid, murid dengan guru. Jadi semua di kelas itu ikut berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya, kalau memang udah nggak cocok keyakinan kelas ini, semester depan ganti, boleh-boleh saja gitu ya kan Bu. Tapi kalau memang masih cocok ya silakan tetap dipakai. Itu tergantung kita. Baik, yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga pembicaraan yang cukup menarik Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kita masuk yang mana Bapak Ibu? Semua kita. Jadi bukan hanya satu pilihannya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang kelima ini memang kebutuhan kita. Setiap orang yang 5 ini adalah kebutuhannya. Bertahan hidup. Kayak mana kita mau hidup dunia kalau kita nggak punya ini ya kan, kemampuan atau motivasi untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya iyalah ya kan. Kita butuh disayang-sayang gitu kan. Kita harus diterima dalam, misalnya dalam ruangan ini pun kita harus diterima. Kalau nggak diterima macam mana ya kan Bu? Kemudian penguasaan, ya kita butuh berkuasa. Misalnya di kelas kita, kalau kita nggak berkuasa macam mana ya kan? Kemudian kebebasan, kita juga butuh kebebasan untuk mengeksplorasikan apa yang ada dalam diri kita. Kemudian yang terakhir itu kesenangan ya, kita butuh jalan-jalan, refreshing Bu Arina. Seperti itu dia. Baik. Kemudian dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Ini tergantung pikiran kita ya Bu. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita. Dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi ibu-ibu silakan, dunia berkualitas itu, ayo kita bayangkan yang indah-indah. Apa yang ingin kita capai, seperti itu. Jadi itu tidak dilarang. Silakan saja mengeksplorasi pemikiran kita. Baik, yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini menarik juga. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Ini juga mari kita tanya. Nanti saya tanyalah satu-satu nih, pada posisi ini yang mana gitu ya kan. Kira-kira yang mana nih? Tapi kita lihat dulu apa pengertiannya masing-masing. Yang pertama, posisi penghukum. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi ada penekanan di situ. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, ya kan? Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti
pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi itu posisi penghukum. Jadi nanti agak disimpan ibu-ibu ya, yang mana ini kita posisinya. Baru yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Yang mana nih? Ada dua, penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Bagaimana posisi teman kita lihat. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Mengungkit-ungkit lah ya kan. Baru yang tiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu ketika kita menjadi teman. Baik, yang berikutnya, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ibu-ibu boleh merefleksikan diri lagi untuk mengetahui yang mana yang pernah kita lakukan. Dan yang terakhir, posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, keyakinan kelas tadi kan Bu, apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Kita ambil sampel, boleh ya Ibu? Boleh. Kita curhat. Kita ambil sampel. Misalnya Bu Ismi lah. Bu Ismi, dari 5 posisi kontrol tadi, yang mana yang biasa kita lakukan? Teman. Keren Bu Ismi, ayo. Posisi teman. Ya, teman. Baik, ada lagi Bu-ibu yang mau memberikan ini pendapatnya, posisi yang mana yang pernah saya lakukan ya kira-kira? Ibu BP. Ayo ibu-ibu, nggak apa-apa, di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita hanya sekedar berdiskusi. Ayo, apa Bu Damai? Posisi yang mana Bu Damai? Melihat dari siswanya sih sebenarnya Bu. Ada yang bisa dijadikan sebagai teman, ada juga bisa diposisikan ya gimana ya, menghukum dengan itulah, Berarti manajer. penghukum. Berarti Bu Daman manajer. Manajer. Baik ibu-ibu, terima kasih Bu Damai ya. Baik, dari curah pendapat kita tadi, dari diskusi, ternyata memang dari 5 posisi kontrol ini paling tidak pernah kita lakukan semua ya kan Bu? Iya, kita pernah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Padahal ibu-ibu yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara dan dunia pendidikan adalah posisi kita sebagai manajer. Karena ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka anak-anak akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita sepakati bersama dalam keyakinan kelas tadi. Jadi untuk kedepannya, ayo sama-sama kita belajar supaya posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Namanya pun manajer ya kan Bu? Sedap ya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ibu-ibu, berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai manajer tadi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu segitiga restitusi. Yang di awal yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal
bersama. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika anak ada berbuat salah, kita bilang dulu seperti ini. Jangan langsung kita, kau gini-gini. Ya, kita katakan seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau, tidak ada manusia yang sempurna. Kan enak ya Bu, kita bilang aja, memang tidak ada manusia yang sempurna gitu kan. Kemudian berikutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita berhadapan dengan anak, kita bilang aja, ibu pun pernah ya kayak gitu kan. Baru misalnya lagi, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika ada anak bermasalah, kita bilang aja, kita bisa loh menyelesaikan masalah ini. Itu dia menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tahap kedua, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kalimat-kalimat ini bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan manusia. Misalnya Bu, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya, gitu kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya anak terlambat ya kan, kita tanya aja, kenapa kamu terlambat, gitu ya kan? Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi seperti itu ya Bu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Contoh, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu ya Bu. Kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal. Baik ibu-ibu, hari ini saya akan mencoba untuk menampilkan sebuah video yang akan menceritakan tentang segitiga restitusi. Mari sama-sama kita saksikan. Iya, tadi ibu mendapat laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Sudah berapa kali kamu datang terlambat? Datang terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Baiklah, berbuat salah itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Iya, kita cari solusinya bersama-sama ya. Kamu datang terlambat pasti ada alasannya. Apa alasannya ya? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Menurut kamu, keyakinan kelas seperti apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Betul, disiplin itu penting karena kita bisa menghargai waktu. Ya, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Baiklah, ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang silakan kembali ke dalam kelas. Ibu, itu tadi video kasus pertama. Sekarang kita masuk video kasus kedua. Mari kita saksikan bersama. Ibu mendapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu bertengkar dengan Mawar ya? Ya Bu, saya mau kepada Mawar. Kenapa marah? Mawar selalu mencontohkan hasil pekerjaan saya, Bu. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu pun pasti akan marah. Lalu apa yang akan kamu lakukan pada Mawar? Saya marah-marah dan membedapi janji, Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya Bu, saya sudah bersusah payah untuk membangkanya, tapi Mawar maunya mencoloknya saja, tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu marah, karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh Mawar. Ibu sangat menghargai tindakan kamu.
kamu Adel. Sekarang silakan kembali ke dalam kelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik ibu-ibu, demikian tadi dua video dengan dua kasus yang berbeda. Sekarang saya ingin tanggapan dari Bapak dan Ibu sekalian tentang materi budaya positif yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Bu Ismi. Oke, terima kasih. Sebelumnya nama saya Siti Rahma Ismiatun. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Pertanyaan ini mengenai tentang hukuman disiplin, Bu. Kalau zaman dahulu atau zaman kita lah gitu kan, hukuman itu ada dibuat oleh guru kita jadi tertib. Tapi zaman sekarang ini hukuman itu sudah tidak ada dibuat. Mengapa anak tidak tertib? Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ismi. Satu hal yang perlu kita ingat Bu Ismi dan ibu-ibu bapak-bapak sekalian, bahwa saat ini tidak sama zamannya dengan zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu, kita tidak mengenal namanya internet sebebas ini. Kalau zaman sekarang kan semua mudah diakses kan Bu. Jadi yang perlu kita ingat bahwa ketika kita mengajar di dalam kelas harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin iya, hukuman itu efektif, tapi sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Makanya seperti materi yang disampaikan tadi, posisi kita harus sebagai manajer dan harus ada keyakinan kelas yang kita sampaikan supaya apa? Ada konsekuensi antara guru dan murid. Jadi tidak asal-asalan membuat hukuman seperti itu. Mungkin Bu Ismi. Bagaimana Bu Ismi? Baiklah, terima kasih sudah menjawab, Bu. Saya mengerti sekarang ini. Ya, baik ibu-ibu, kasih tepuk tangan untuk Bu Ismi. Baik, terima kasih kepada Bu Ismi. Mungkin ada lagi tanggapan atau pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain, dipersilakan. Saya Bu, Oh ya, silakan Bu Evi. yang ingin saya tanyakan Bu mengenai segitiga restitusi. Di kelas sudah saya laksanakan Bu seperti yang Ibu paparkan tadi. Ada perubahan, cuman beberapa hari balik mengulang lagi atau mengulang lagi. Itu bagaimana ya Bu solusinya? Oke, terima kasih Bu Evi. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu hal yang perlu kita ketahui bahwa motivasi tadi ada 3. Yang pertama karena hukuman, yang kedua karena kenyamanan, yang ketiga memang motivasi dari diri kita sendiri. Kemungkinan kasus yang dialami oleh Bu Evi itu adalah motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Jadi dia hanya takut dihukum atau ingin menyenangkan guru, belum pada keinginannya sendiri. Maka yang harus kita lakukan ke depannya ya, kita kembali lagi ke segitiga restitusi. Ulang-ulang lagi Bu, sampai tertanam dalam dirinya bahwa memang aku butuh belajar, bukan karena dihukum atau bukan karena paksaan. Mungkin seperti itu ibu-ibu. Ada lagi ibu-ibu? Baik, kalau tidak ada, sekarang saya mohon kepada salah seorang guru untuk memberikan refleksi atas acara kita pada hari ini. Ada yang ingin menyampaikan refleksinya? Ya, silakan Bu Pita. Terima kasih Bu Dewi. Saya di sini ingin melakukan refleksi atas apa yang Ibu paparkan. Materi yang Ibu sampaikan kepada kami tentang diseminasi budaya positif ini sangat bermanfaat bagi kami, sangat membantu kami ketika kami mengalami masalah dalam menangani kasus-kasus anak-anak kami. Semoga ini dapat kami aplikasikan dan kami laksanakan di kelas, dan kami berharap acara-acara seperti ini Bu, berbagi ilmu lebih sering lagi Ibu laksanakan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pita. Ayo ibu-ibu sekali aplaus kepada Bu Pita. Oke, baik bapak-bapak ibu-ibu, demikian tadi perjalanan acara kita hari ini mulai dari awal sampai akhir. Ada feedback atau umpan balik dari bapak ibu, kemudian sudah ada refleksi. Terima kasih sekali lagi sudah menghadiri acara ini, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi. Apakah semuanya sehat-sehat? Baiklah, hari ini kita akan membahas keyakinan kelas. Sudah pernah dengar keyakinan kelas? Sudah Bu? Ya, baik. Kalau masih ragu-ragu, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Peraturan kelas pernah dengar? Pernah Bu. Ada keyakinan
Ibu akan membagikan beberapa kertas untuk kamu isi secara diskusi. Keyakinan kelas apa yang akan kita buat? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Baik, kalau begitu langsung ya, silakan di grup diskusinya dibicarakan apa yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Ibu akan bagikan kertasnya ya. Oke, Ibu bagikan 3 ya. Silakan ditulis. Boleh lebih dari 1, boleh 2 atau 3. Sudah, silakan anak-anak berdiskusi apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita bersama. Ibu beri waktu, silakan. Kalau sudah selesai nanti angkat tangan ya. Ada kesulitan anak-anak? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Kalau sudah siap, silakan angkat tangannya, raise hand. Oke, sebentar ya. Kita menunggu kelompok yang lain. Sudah siap semuanya? Oke, baik anak-anak. Terima kasih karena sudah mengerjakan keyakinan kelas. Sekarang kita akan membahasnya di kelas ini dan akan menempel. Jadi satu orang perwakilan silakan menempel ke papan tulis. Baik anak-anak, waktunya untuk menempel. Silakan tempel yang sama. Kalau dia berbeda-beda, tempelnya berbeda-beda. Tapi kalau sama satu kelompoknya, misalnya sama-sama kelompok ini sama dengan kelompok ini, maka nempelnya jadikan 1. Tapi kalau berbeda-beda juga letaknya di papan tulis. Paham? Ya, baik, silakan maju perwakilan untuk nempel. Saya Bu. Ya, silakan. Silakan yang menempel hadir. Ya, Bu. Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menempel keyakinan kelas. Sekarang waktunya kita membahas apa yang menjadi keyakinan di kelas ini. Ingat ya anak-anak, tadi kata kuncinya, keyakinan ini adalah tanggung jawab yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Oke, mari kita lihat. Maju sedikit ya. Keyakinan pertama, datang tepat waktu. Kita sepakati jadi keyakinan kelas ya. Ya, Bu. Oke. Yang kedua, menghormati
Terima kasih.